Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, musiknya masuk gak ya? Soalnya di sini musiknya kecil. Soalnya kalau musiknya besar nanti malah nggak kedengeran. Kita undang dulu teman-teman, semoga bisa ikutan hadir nonton ya. Saya undang dulu teman-teman. Nah teman-teman, Karos mau coba untuk mendongeng salah satu buku, salah satu dari buku Muhammad Ismail Hiro. Oke, sebentar ya, coba tes dulu ya, tolong dibantu tes bagi yang sudah bisa masuk. Dan suara musiknya kegedean nggak ya? Takutnya jadi kayak kemarin gitu, suaranya jadi kelelep karena musiknya kegedean gitu, jadi kelelep nggak ya suaranya? Oke. Mudah-mudahan suara musiknya pas ya. Ini suara musiknya pas, jadi nggak. Nah ini ya, kira-kira suara musiknya kedengaran nggak? Hai Kak Ros ya. Ya, tesnya masuk ya. Mau tanya, musik dari lagu ini kegedean nggak ya? Takutnya nanti karena suara musiknya jadi kelap gitu suara Kak Ros. Oke, kita mulai aja ya. Sebelumnya terima kasih teman-teman. Kecilan dikit, kurang kenceng. Suara Kak Rosnya kurang kenceng ya. Oke, kalau musiknya, kalau lagunya gimana? Kegedean nggak lagunya? Takutnya lagunya kegedean jadi suaranya kurang kencang. Gimana? Oke, kalau sudah pas, terus mau mendongeng tentang tahun duka cita. Backsoundnya kecilin. Ya ampun, ini udah kecil. Aduh, kecilan lagi ya. Kalau segini gimana? Gimana? Suaranya masih ini, suara musiknya kegedean apa kekecilan? Suara musiknya pas ya, backsoundnya kecilin Karos. Suara musiknya udah masih kegedean gak ya? Oke, jadi gini, Karos punya program. Karos mau coba untuk tiap hari mendongeng salah satu dari buku. Jadi diadaptasi dari programnya GEPD Pak Edo Aprianto sih sebenarnya. Karosnya pakai mic aja, iya belum dapet di Shopee, belum dapet yang pas. Nanti emang ada rencana sih mau beli mic, cuma belum dapet yang pas ya. Terima kasih masukannya. Oke, nanti apa perlu pakai mic Smart Hafiz? Oke, jadi mau tiap hari coba tiap hari mau coba yang namanya mendongeng dari buku ini, buku Muhammad Ismail Hiro gitu. Tujuannya karena buku siroh itu kan yang kita tahu, buku siroh itu tebal ya, mungkin bisa dua buku baru kita. Jadi memang pembahasannya berat gitu ya. Nah, buku Muhammad Ismail Hiro ini hadir kerjasama dengan PT Tiga Rasa Smart Family Education untuk anak-anak, di mana kita sebagai orang tua bisa mengenalkan sosok Nabi Muhammad sebagai hero-nya anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu lebih mengenal hero yang lain daripada hero Nabi Muhammad. Oke, kita mulai ya. Nah, Karos mau ambil salah satu judul tentang tahun duka cita. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini juga tebal ya, board book.
gitu. Jadi tebal ini bisa apa ya namanya, jadi aman buat anak-anak juga. Kalau jadi ujungnya ini juga kan tidak runcing. Biasanya kan buku tuh runcing ya, buku tuh runcing, jadi bahaya buat anak-anak, bisa luka. Sebentar sini dedek, ada yang nangis. Halo Kak Ros, halo juga. Sebentar ya, sebentar. Ya, maaf ya. Ya, duduk. Jangan nangis. Nah, ini hai teman-teman gitu. Teman-teman, Perkenalkan, nama saya Arsya. Oke, kita mulai bercerita ya. Ini buku Sirah tentang anak. Nah, judulnya Tahun Duka Cita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum musyrik Quraisy kembali menemui paman Abu Thalib agar menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka hukum mati. Paman Abu Thalib sangat terkejut. Beliau segera mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Abu Lahab yang tetap memusuhi Rasulullah. Di perkampungan Bani Kinanah, orang Quraisy membuat piagam atau perjanjian kesepakatan berisi sumpah bahwa mereka tidak akan menjalin jual beli, persahabatan, persaudaraan, hubungan pernikahan, berkumpul, berteman, dan bahkan tidak akan mengajak Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bicara. Pemboikotan itu membuat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim dan Bani Muthalib sangat mengenaskan. Mereka kekurangan makanan dan pakaian hingga terpaksa memakan daun-daunan dan kulit yang mengering. Anak-anak merintih kelaparan. Paman Abu Thalib selalu mengkhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pembaringannya dan ada orang yang selalu menjaganya. Meski pemboikotan itu sudah berlangsung selama 3 tahun, kaum muslim tetap tegar dan tidak ada satupun yang mengikuti kafir Quraisy. Pada musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim tetap orang-orang ini bertanya dengan Nabi. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Pada musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim tetap keluar dan berdakwah kepada orang-orang yang mereka temui. Perpecahan mulai terjadi di kalangan kaum musyrik Quraisy. Sebagian ingin membatalkan pemboikotan, terutama Hisham bin Amru. Paman, lembaran perjanjian itu telah musnah karena Allah telah mengirimkan rayap untuk memusnahkannya. Kecuali tulisan yang ada nama Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada paman Abu Thalib. Wahai Quraisy, kemenakanku mengatakan perjanjian itu telah dimakan rayap. Jika kemenakanku berbohong, kami akan membiarkan kalian berbuat sesuka hati kalian kepadanya. Tetapi jika kemenakanku benar, kalian harus membatalkan pemboikotan yang zalim ini, kata paman Abu Thalib. Nah, di sini juga ada nih, kamu perlu tahu. Nah, kamu perlu tahu di sini ada pembahasan tentang rayap adalah binatang seperti semut yang hidup berkoloni. Nah, jadi di setiap buku juga ada semacam ensiklopedia tambahan. Nah, di sini tentang kamu perlu tahu, gitu ya. Lalu dengarlah, rayap memakan lembaran perjanjian kecuali kata Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah.
seorang pemuka Quraisy bernama Mut'im bin Adi yang tidak setuju dengan pemboikotan segera merobek lembaran perjanjian itu dan berakhirlah masa pemboikotan. Kini Rasulullah SAW dan kaum muslim tidak lagi dikucilkan, tetapi mereka tetap menghadapi hinaan dan siksaan kafir Quraisy. Nah, di dalam buku ini selain juga boardbook, bukunya juga berwarna, sehingga anak-anak kita kan senang ya dengan buku yang berwarna gitu. Nah, seperti ini bukunya berwarna. Terus di sini juga maaf jatuh deh handphonenya. kesenggol handphonenya. Oke, gak apa-apa ya, mohon maaf. Dedek geser dulu. Nah, assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Ya. Nah di buku ini, jadi bukunya ini, jadi kalau kena air cukup dielap saja dengan tisu. Tidak merusak buku ya. Jadi bukunya juga nggak mudah lecek. Ada gambarnya. Gambar Nabi Muhammadnya tidak digambarkan ya, tidak boleh tuh. Ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Lalu benarlah raya mana lagi? Paman Abu Thalib sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Berapa lama kemudian Paman Abu Thalib pun wafat pada usia 80 tahun. Rasulullah SAW sangat sedih dengan kematian paman yang selama ini melindunginya. Namun kesedihan yang lebih dalam adalah karena paman Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan kafir. Kesedihan Rasulullah SAW semakin mendalam ketika tidak lama setelah itu kekasih hati beliau, orang yang selalu mendampingi beliau pada saat suka dan duka, Bunda Khadijah juga wafat. Sungguh hari-hari yang dilalui Rasulullah SAW selanjutnya terasa begitu berat. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni atau tahun duka cita. Nah, jadi di buku ini diceritakan tentang tahun duka cita, bagaimana Nabi Muhammad SAW merasa berduka karena Abu Thalib yang selama ini pamannya yang menjaga beliau dari kecil hingga beliau dewasa ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah karena Abu Thalib, paman Nabi Muhammad ini sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah ya. Abu Thalib ini itu tadi adalah karena paman Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan kafir. Itu memang ya, hidayah itu urusan Allah. Tugas kita hanyalah menjemput hidayah itu. Iya. Tujuan kita tujuan kita adalah menjemput hidayah itu. Tapi tetap hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Termasuk Nabi Muhammad pun tidak bisa membuat Abu Thalib masuk Islam karena beliau tetap kafir. Dan tidak berapa lama setelah pamannya meninggal, kekasih hatinya yaitu Bunda Khadijah pun wafat. Situ di buku itu diceritakan betapa Nabi Muhammad itu sangat berduka ya. Ini balik. Seperti itu. Nah, di halaman tengahnya juga ada tentang catatan untuk bunda dan ayah. Nah, di sini kita bisa tahu apa sih makna tentang, jadi ini catatan untuk bunda dan ayah, semacam pesan-pesan gitulah. Nah, lalu di halaman sebaliknya ada kisah tentang Abid ya, optimis dan pantang menyerah. Nah, jadi kalau cerita nabinya tentang tahun duka cita, nah kalau di sebaliknya dengan posisi terbalik yaitu kisah Abid, optimis dan pantang menyerah. Nah, oke, bagaimana kita lanjutkan lagi ceritanya? Oke. Rasulullah SAW pernah berkata tentang keistimewaan Bunda Khadijah. Dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Dia membenarkanku sewaktu semua orang mendustakanku. Dia mendukungku dengan hartanya selagi semua orang menghalangiku. Allah menganugerahiku anak darinya sementara aku tidak punya dari yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah,
nanti ya. Mau buku yang lain. Oke, sampai di sini dulu kisah dari one day one Shiroh. Sebenarnya belum ya, masih ada lanjutannya. Tapi sampai di sini dulu karena waktu yang terbatas juga, dan nanti insya Allah besok kita lanjut lagi dengan judul buku yang berbeda. Kenapa tidak semua seisi buku ini dibahas? Karena supaya teman-teman jadi penasaran dengan buku, dan tentunya teman-teman berniat membeli buku ini ya. Buku ini bisa didapatkan secara cash dan juga arisan. Dan arisannya harus di cash, dan arisannya usahakan di EPC dan reseller terdekat di kota teman-teman, supaya kalau ada apa-apa bisa dihubungi lagi gitu. Dan jangan lupa ini juga bisa dibaca dengan pen ya, pennya bisa berbunyi. Nah, seperti ini pen. Oke, kali ini kita bercerita tentang Tahun Duka Cita. Insya Allah besok kita lanjut lagi dengan buku yang berbeda lagi. Masih banyak buku lain yang akan kita bahas. Oke, ini seperti permintaan Dedek nih, pemuda yang percaya. Nanti insya Allah besok kita bahas ya. Oke, sampai jumpa lagi, dan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa bantu share di timeline pribadi teman-teman, dan juga di beberapa grup jual beli, dan nanti akan ada hadiah menarik bagi yang beruntung. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi besok. Insya Allah kita ketemu lagi dengan buku lainnya di Muhammad Ismail Hiro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.